Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, sebagai seorang laki-laki, memiliki istri yang soleha tentu menjadi impian terbesar dalam mengarungi biduk rumah tangga. Begitu pula sebaliknya, bagi seorang perempuan, memiliki imam dunia yang soleh juga menjadi dambaan. Dalam sebuah riwayat Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bersabda, jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Sungguh hadis tersebut adalah salah satu jaminan dari Rasulullah SAW bagi para kaum perempuan yang solehah. Setelah seorang anak gadis menikah dan menjadi tanggung jawab suaminya, maka wajib baginya untuk mematuhi segala perintah sang suami. Tentu saja perintah yang tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dicintai Allah, saya teringat dengan hadis Nabi SAW ketika disampaikan bahwa kehidupan dunia ini mata. Innamal hayatud dunya mata'un. Kehidupan dunia ini adalah kenikmatan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik kenikmatan itu adalah almar'atus salihah, wanita yang saleh. Kalau seandainya sahabat datang ke sini, maka akan banyak menjumpai ibu-ibu yang mungkin secara usia, Masya Allah ya, mungkin ada yang sudah 60 tahun, 70 tahun, tapi semangat ibadah mereka itu luar biasa. Ini yang juga disebut sebagai kebaikan daripada perhiasan dunia. Jadi perhiasan dunia itu ternyata bukan hanya sekedar wanita-wanita yang punya paras cantik, enggak, bukan itu. Tapi harus ditambahkan dengan almar'ah as-salihah, wanita yang saleh. Sahabat yang dicintai Allah, saya yakin semua dari para ibu, para istri pasti ingin menjadi bahagian daripada perhiasan dunia ini. Maka kita kembali, bagaimana kita mampu menjadikan diri kita ini sebagai perhiasan terbaik yang ada di muka bumi. Sebagai seorang istri, bagaimana caranya? Jadilah wanita yang saleha. Wanita saleha itu bagaimana? Wanita yang ketika suaminya melihat, menyenangkan hati. Menyenangkan hati ini bukan hanya sekedar dari jasad saja ya, tidak. Tetapi menyenangkan hati ketika dilihat, hatinya tenang. Ketika dilihat, hatinya punya keinginan untuk menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan. Inilah yang dilakukan oleh seorang wanita mulia. Sampai Nabi mengatakan wanisa uha Khadijah. Wanita bagi umat manusia ini adalah Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha. Karena Khadijah radhiyallahu anha mampu menjadi istri yang memberikan support ketakwaan kepada sang suami. Bayangkan ketika Nabi SAW mendapatkan risalah pertama, semua orang mendustai, semua orang tidak mempercayai. Akan tetapi wanita pertama inilah yang menguatkan kedudukan Nabi SAW yang kala itu baru pertama kali menerima wahyu. Tidak dilewatkan begitu saja, atau tidak dicuekkan, atau tidak ditelantarkan begitu suaminya. Tidak, bahkan diberikan support, diajak datang kepada sepupunya Waraqah. Ditanya, wahai Waraqah, engkau yang punya ilmu tentang kitab. Subhanallah, begitulah yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Begitu juga kita. Bagi seorang istri, Anda harus mampu menjadi wanita yang mensupport suami, agar mampu suami ini menjadi orang-orang yang baik. Karena sekarang ini kita lihat nih, ya, banyak lelaki yang saleh karena dia memiliki wanita yang salehah. Tapi banyak dari lelaki-lelaki yang mungkin terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala juga karena faktornya adalah seorang wanita. Maka sahabat yang dicintai Allah, sebagai seorang istri, kita mencoba untuk mengambil potret Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana menjadi istri yang mampu mensupport ketaatan suami. Yang kedua, mampu memberikan ketenangan kepada suami. Jangan sampai jadikan rumah kita itu menjadi neraka bagi suami kita, tapi harus mampu menjadikan rumah kita itu sebagai surga. Jadi ketika mereka lelah di luar, para suami pulang ke rumah hilang lelahnya. Ketika semua suami gusar di luar dengan berbagai macam problematikanya, pulang ke rumah seolah-olah itu semua bisa diselesaikan
dengan kebaikan dari seorang istri. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, menjadi seorang muslimah yang soleha seperti Khadijah tentu bukan perkara mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua yang disunahkan Rasul, dan taat kepada sang suami akan menjadi kunci bagi istri-istri zaman sekarang untuk menjadi pewaris kemuliaan akhlak Khadijah radhiyallahu anha. Pernikahan pada dasarnya adalah untuk menyatukan dua pasangan antara seorang laki-laki dan perempuan melalui jalan Allah. Dalam memilih seorang pendamping hidup, tentu ketampanan dan kecantikan bukan menjadi hal utama. Akhlak baiklah menjadi kunci untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik juga. Pasangan hidup yang bisa menenangkan batin serta membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagi seorang istri, suami adalah pintu menuju surga ataupun neraka. Jika dalam setiap langkah istri mendapat ridho dari suaminya, maka surga Allah pun terbuka lebar untuknya. Tetapi jika setiap langkah seorang istri tidak mendapat ridho suaminya, maka kesempitan dan nerakalah yang akan menunggunya. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka akan aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang dicintai Allah, ridho seorang suami adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena besarnya tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga. Maka dari itu, sebagai perhiasan terindah, tentu seorang istri solehah juga memiliki kewajiban besar untuk menghadapi suka dan duka kehidupan bersama sang suami. Untuk itu, sifat qanaah, yaitu menerima apa adanya segala kemampuan suami dalam mencari nafkah, menjadi salah satu sifat mulia dari istri yang solehah. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Maukah aku berikan kepadamu tentang sebaik-baiknya perbendaharaan seorang laki-laki? Yaitu istri solehah yang bila dipandangkan menyenangkan hati, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi, si istri akan menjaga dirinya." Sahabat yang dicintai Allah, berkaitan dengan masalah istri, ada satu yang bisa kita pelajari juga dari kehidupan Nabi SAW, bagaimana istri beliau Khadijah radhiyallahu anha menyertai beliau dalam suka dan duka. Ya, Khadijah radhiyallahu anha ikut dalam kafilah yang diembargo oleh orang-orang Quraisy itu, bahkan di sana tidak menjumpai makanan sama sekali. Mereka harus makan dari rumput-rumputan yang tumbuh di atas padang pasirnya dan memakan hewan-hewan yang ada di sana. Ya, artinya ini sulit sekali. Tetapi Khadijah radhiyallahu anha ketika disuruh memilih ikut embargo atau tidak ikut embargo, beliau mengikuti apa yang dialami atau dijalani oleh sang suami. Artinya Khadijah senantiasa menyertai dalam suka maupun duka. Harusnya sebagai seorang istri pun begitu. Bagaimana dia senantiasa hadir di sisi suaminya, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Karena terus terang, yang dibutuhkan oleh sang suami itu adalah kehadiran istri. Ketika suka, maka istri yang bisa mengontrolnya. Dan ketika dalam keadaan duka, maka hanya istrilah yang bisa menghiburnya. Yang sangat dinanti oleh suami adalah bagaimana sang istri mampu mengontrol dan bagaimana sang istri mampu menghibur suaminya. Dan inilah poros syurga. Sosok Khadijah tentu bisa menjadi panutan bagi para istri untuk bisa menggapai surga Allah. Akhlak dan kesetiaannya dalam mendampingi Rasulullah SAW bahkan sampai mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasul menceritakan, saat Jibril datang kepada Rasul, "Wahai Rasulullah SAW, ini Khadijah datang bersama sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman.
Jika dirinya sampai katakan padanya bahwa Robnya dan diriku mengucapkan salam untuknya, dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga, Sahabat yang dicintai Allah, istri yang baik adalah istri yang mampu memberikan kesan yang baik juga untuk suami, begitu juga sekaligus untuk anak-anaknya ya. Dan inilah yang ada pada Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ketika sudah meninggal dunia, Nabi SAW pun terus saja mengingat kebaikan-kebaikan Khadijah. Bahkan sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ghirtu ala ahadin ala nisa'in nabi." Aku tidak pernah cemburu dengan istri Nabi kecuali seperti cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa sampai seperti itu sahabat? Karena Khadijah ini mampu memberikan kesan baik kepada sang suami. Kita juga begitu. Mari bagi kita sebagai seorang istri, coba kita lihat ya. Kira-kira kalau kita sudah tiada, apa yang akan menjadi kesan bagi suami kita? Kesan baik ataukah kesan buruk? Kalau yang ada pada diri suami kita adalah kesan baik, maka insya Allah itu merupakan pertanda baik. Ingat, karena ridho Allah untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga atau tidak, itu terletak pada ridhonya suami. Kalau suami ridho, maka insya Allah akan mudah sekali kita masuk ke dalam surga. Begitu juga salah satunya yang bisa mengundang ridho ini adalah kesan baik itu tadi. Lalu sahabat yang dicintai Allah, begitu juga sebagai seorang istri tentu tidak luput untuk menjadi sebagai ibu ya. Kita lihat bagaimana Khadijah, kalau kita mau mengambil sosok Khadijah kembali. Kalau ingin melihat suksesnya Khadijah sebagai seorang ibu, lihat saja pada hasil-hasil. Beliau punya 6 putra dan putri ya, 2 putra, 4 putri. Yang hidup 4 putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Kalau ingin melihat bagaimana kesuksesan ibundanya, lihat pada 4 anaknya. Seperti ketika ingin melihat bagaimana kesuksesan Hajar mendidik putranya Ismail, maka lihat saja hasilnya Ismail. Subhanallah. Begitu juga kita sebagai ibu, hendaknya harus mampu menoreh kesuksesan itu bukan hanya semata pada pekerjaan yang kelihatan banyak orang itu menilainya hanya pada pekerjaan saja, tidak ya. Tapi kesuksesan hakiki sebagai seorang istri dan ibu itu adalah ketika dia mampu menjadikan orang-orang yang ada di rumah itu menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi umat manusia. Dan inilah poros surga. Sebagai kepala keluarga, suami juga memerlukan leher untuk bisa berpikir dan bekerja. Nah,
Leher merupakan peran yang diemban oleh setiap istri dalam kehidupan rumah tangga. Tanpa leher yang mampu menopang kepala, maka bisa dipastikan bagaimana sebuah kehidupan itu tidak akan bisa berjalan sempurna. Bahkan besarnya peranan istri hingga ada sebuah pepatah bijak. Di balik kesuksesan seorang laki-laki, pasti ada sosok perempuan di belakangnya. Begitu juga sebaliknya. Sahabat yang dicintai Allah, istri adalah perhiasan terindah. Sepatutnya bagi seorang suami untuk bisa mampu menjadikannya tidak hanya terindah di dunia, tapi juga menjadi pendamping di surga. Bagi seorang istri, tentu menjadi perhiasan terindah adalah sebuah karunia yang wajib dijaga. Membina keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah tentu menjadi sebuah tantangan besar bagi suami istri. Tapi keberhasilan dalam membentuknya akan menjadi teladan bagi anak-anak mereka untuk mengikuti jejak orang tuanya. Khadijah radhiyallahu anha memang sosok yang sempurna untuk menggambarkan istri soleha. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan kepada Rasulullah sebagai suami bisa menjadi panutan bagi istri-istri zaman sekarang untuk menjadi sosok-sosok Khadijah di mata suami mereka. Hukum lepas dari kewajiban bagaimana? Contoh misalkan sang suami dia mau libur dari mencari nafkah. Boleh nggak suami libur dari mencari nafkah? Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan dari Ukhti Rika ini ya. Ustadz, apakah pantas seorang istri meminta me time kepada suaminya setelah lelah mengurus rumah dan anak-anak dengan alasan untuk menyegarkan pikiran agar tidak stres? Me time adalah istilah bagi wanita yang sudah menikah yang meluangkan waktu untuk dirinya sendiri tanpa suami, ya. Tanpa suami, tanpa anak, tanpa keluarga, dengan melakukan kegiatan yang biasanya dia lakukan sewaktu belum menikah, semisal hangout bersama dengan teman-teman dan sebagainya. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan tentang me time bagi seorang istri ya. Pada hakikatnya kita lihat kewajiban masing-masing. Kewajiban suami salah satunya adalah mencari nafkah. Kewajiban istri salah satunya adalah mengurus suami dan anak-anak ya. Nah, kalau di antara mereka ada yang mau lepas dari kewajiban, ya ini hukum lepas dari kewajiban. Ya, hukum lepas dari kewajiban bagaimana? Ya, contoh misalkan sang suami dia mau libur dari mencari nafkah. Boleh nggak suami libur dari mencari nafkah? Saya nggak mau mencari nafkah. Sama dengan seorang istri yang dia mau minta me time, ya, saya nggak mau mengurus keluarga. Sebenarnya ini bukan pada perkara boleh atau tidak boleh ya, tetapi dikomunikasikan lah. Yang pertama jelas dikomunikasikan. Mungkin butuh istirahat. Sang suami, saya lagi mau istirahat nih, saya nggak mau kerja dulu. Bagaimana istri? Ya nggak apa-apa. Misalkan ya, ketika istri lagi capek sekali ngurus anak-anak, mungkin anaknya sudah ada 15 kali ya, jadi capek ngurusnya, pengen waktu sendiri ya, pengen waktu yang lain, silahkan juga nggak apa-apa. Mungkin kalau komunikasinya baik dan diizinkan oleh suami, saya kira tidak ada masalah. Hanya me time-nya ini untuk apa gitu juga ya. Kalau umpama dia kongko-kongko sama teman-temannya, apa hura-hura, foya-foya, ketawa ke TV nggak jelas, nah ini yang nggak dibolehkan. Karena ketika dia mau menyendiri juga menyendiri yang harus sesuai dengan syariat. Mungkin pengajian ya, mungkin mau baca Quran ya, mungkin mau bertemu dengan ibunya, mau mencoba untuk manja-manja dengan ibunya kembali, sekalian silaturahim dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin sesuatu yang dibolehkan. Tapi kalau satu me time-nya itu mengganggu urusan rumah tangga jadi terbengkalai, nah ini satu jelas tidak boleh. Yang kedua, me time-nya digunakan untuk hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak diridhoi oleh syariat, ini juga tidak boleh. Jadi satu, dibolehkan me time kalau tidak mengganggu aktivitas rumah tangga, sebagai ibu tidak melalaikan kewajibannya, dan yang kedua, aktivitas me time-nya pun harus sesuai dengan syariat. Nah, ini saya kira jawaban untuk Ukhti Rika ya. Dan bagi sahabat sekalian juga, kalau ada yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan saja ya, kunjungi fanpage-nya Poros Surga. Nanti bagi pertanyaan-pertanyaan yang saya bacakan dan saya jawab langsung dari 3 tanah suci Mekah, Madinah, dan Aqsa, akan kami berikan cenderamata, souvenir atau
atau hadiah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sahabat yang dicintai Allah, inilah akhir kebersamaan kita. Semoga Khadijah bisa menjadi teladan bagi para wanita, sehingga bisa menjadi istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.